لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Fadilatul Mukarramin para alim ulama dan kiai. Yang terhormat Kiai Haji Mahfud Ali selaku Ketua Surya Fatihah Ulama Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Amin Nasri selaku Ketua Tanziliyah Hati Sensu Kelurahan Sumberboto. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus NU Rati Sumberboto dan pengurus PPI 11 Sumberboto serta pengurus Aktif Masjid Hidayah Sekolah. Hadirin hadirat yang berbahagia, mengawali perkataan kami pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap pada acara kirab Tarhib Ramadan 2026 dengan tanpa ada suatu halangan apapun di kaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami sebagai pembawa acara akan mengambil jalannya acara ini. Adapun rangkaian acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua bacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga pembuka sambutan pengurus NU Sumberboto. Acara yang keempat Mau'izatul Hasanah Tahmid Ramadan. Acara yang kelima kuis. Lanjut acara yang terakhir penutup dan doa. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk mengawali seluruh rangkaian acara Tarhib Ramadan TPI Sumberboto pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kita. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adik Hamzah Salsabila Yarifah dengan membacakan Al-Quran surat Al-Kahfi 1-3. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويبشر المؤمنين
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menjadikan keberkahan bertambahnya iman kita. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Amin Masyadi selaku Ketua Barakhiziah Ranting NU Kelurahan Sumberboto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya belum kompak ini, padahal tadi sudah sarapan ya. Yang lebih kompak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya baru 90%, belum 100%. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin, para alim tersepuh bersepuh yang kami hormati, Kiai Makmur Murad selaku Muhtasar NU Kelurahan Sumberboto beserta jajarannya, yang kami hormati Saudara Prof. Kiai Ali Mahmud selaku Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Kelurahan Sumberboto beserta jajarannya, yang kami hormati semua teman-teman dari Tanfidiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Santri, dan yang kami banggakan anak-anakku dari TPI yang ada di Kelurahan Sumberboto. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan tarhib bersama, tarhib yang penuh meriah dan membanggakan kita semuanya. Maka pada hari ini atas nama Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Sumberboto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan yang ada di kepengurusan Nahdlatul Ulama Kelurahan Sumberboto dan kepada para donatur yang telah memberikan infaknya untuk keberlangsungan kegiatan di pagi hari ini. Dan tak lupa yang kami banggakan kepada anak-anakku dan semua pengurus asatid-asatidah yang ada di TPQ Hidayatul Tolab, TPQ Al-Kausar, TPQ Musyarrafah, dan TPQ Al-Fatah. Semoga semua kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Pertanyaan Pak Amin, apakah kalian semua senang dengan kedatangan bulan Ramadan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan keimanan sehingga kalian bisa melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya dengan penuh hikmah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang kami hormati, Pak Amin punya satu door prize nih ya. Door prize ini. Ya, langsung door prize yang besar saja ya. Ini siapa yang bisa jawab? Nanti angkat tangan ya, angkat tangan. Nih sebelumnya dengerin dulu. Coba Pak Amin ingin dengar. Ini TPQ mana yang masih ada
suaranya. TPG mana yang masih ada suaranya? Oh, ternyata TPG kawak-kawak yang di belakang. Anak-anaknya hebat ya, bisa ngerti, bisa ngerti. Alhamdulillahirobbil. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu wajib ya. Dan itu juga diperuntukkan bagi umat-umat yang terdahulu supaya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya Wahid, siapa yang bisa mengulangi tadi surat Al-Baqarah 183 yang Pak bacakan tadi? Ayo. Siapa yang bisa mengulangi nanti dapat hadiah ini. Halo. Halo anak-anak, TPG Musyawarah ada kan? Ya ayyuhalladzina. TPG Al-Fatah. Duh. Halo. TPG kawak-kawak belakang. Duh, belum ada. Ya. Siapa? Dari grup Rebana Al-Hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Ya, jangan malu-malu. Ya Pak ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo. Siapa? Siapa? Jangan takut. Ya. Ya. Enggak ada. Nah. Aduh, berarti nggak jadi ini, nggak jadi hadiahnya. Oke, karena tidak ada, nanti akan dibagikan dari panitia ya. Nah, maka siap-siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Sofi nanti. Nanti pasti Ustaz Sofi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab akan diberi hadiah. Anak-anak, demikian yang dapat Pak Amin sampaikan. Sebelum Pak Amin akhiri ada satu pantun ya, ada satu pantun, dengerin bersama-sama. Jalan-jalan ke pasar Jati untuk membeli buah mangga. Hari ini santri TPG melaksanakan tarhib bersama. Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, khususan panjenenganipun Romo Yai Mahmud Ali, Romo Yai Makmun Murad, Romo Yai Amin, Romo Yai Abdul Muti, dan seluruh para yai ingkang boten saged kawula aturaken asmanipun ingkang kawula mulyakaken dan kawula hormati. Seluruh Dewan Asatidzah TPG sesumur beto yang saya muliakan, pada Ibu Bapak Wali Santri yang kami hormati, kepada adik-adik TPG dari Hidayatul Tolak. Hidayatul Tolak itu yang mana? Hidayatul Tolak mana? Oh itu. Dari
Al-Fatah mana Al-Fatah? Siap. Dari Al-Musyarafah. Musyarafah mana? Oh di sana. Dari Al-Kautsar. Siap. Semua yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan target Ramadan untuk mempersiapkan diri, jiwa raga kita disehat-sehatkan sehingga nanti kita menjelang bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan sebulan penuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya di sini ditugaskan sebagai pengisi kultum. Dan mana kultum ini nanti akan berkaitan dengan kuis. Makanya nanti diperhatikan kalau materinya nanti bisa menyasar ke kalian semuanya, kalian bisa menjawab, nanti ada hadiahnya. Paham? Adik-adik semuanya yang kami cintai, kita sebagai orang yang beriman, rukun iman ada berapa adik-adik? Nah, satu apa? Iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima, iman pada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya adalah berpuasa Ramadan. Kalau orang ini tidak beriman, berarti tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beriman dipanggil merupakan penghormatan atau merupakan suatu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, supaya kita di akhir ayat adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, taat dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang kami hormati dan kami cintai, maka saya bacakan syarat wajibnya puasa di dalam kitab Matan Hoyatut Tajrid. Ada namanya syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa ada berapa? Disebutkan ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama harus Islam. Apabila orang non-muslim ikut berpuasa, ikut sholat duhur umpamanya, apakah diterima puasanya? Apakah diterima sholatnya? Tidak, karena dia bukan muslim. Syarat pertama harus Islam. Yang kedua syaratnya harus balik. Balik, tahu nggak balik? Balik itu mulai dari usia 9 tahun. Siapa yang usia 9 tahun? Ngatum yang 9 tahun. 9 tahun sudah keluar tanda-tandanya. Tanda-tandanya satu, mimpi keluar basahnya. Yang perempuan
sudah menstruasi. Itu tanda-tandanya balik. Itu wajib berpuasa, wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kalau tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, maka dia berdosa. Nanti laporannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak mau puasa? Kenapa kamu tidak mau sholat? Terus yang ketiga adalah berakal. Kalau orang gila, tahu tidak orang gila? Akalnya tidak sempurna. Kok menjalankan puasa? Diterima apa tidak puasanya? Tidak diterima karena akalnya tidak sempurna. Terus kemudian yang terakhir wal qudrah 'ala shaum, yaitu mampu untuk menjalankan puasa. Kalau kalian punya nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah jompo, tidak kuat apa-apa, tidak kuat puasa, ya guys, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi diganti dengan membayar fidyah. Apa tadi? Membayar fidyah. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu 6 on. Ya. 1 mud adalah 6 on. Adik-adik yang kami cintai, ini adalah syarat kita berpuasa. 1, Islam. 2, harus balik. 3, harus berakal sempurna. Yang 4, mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Adik-adik, ini ada kuis. Ada kuis sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Pokoknya yang tadi memperhatikan pasti bisa. Ya kan? Siap-siap semuanya? Siap-siap semuanya. Mas Anu, bawa kecil sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa hadiah. Siapa? Saya bawa hadiah. Siapa yang bisa menjawab tak kasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan syarat orang yang berpuasa yang ketiga. Siapa ini? Berdiri. Jawabannya adalah berakal yang sempurna. 100 untuk kepada sekalian. Adik-adik perlu diperhatikan lagi biar tidak meleset jawabannya ya.
Yang sesi yang terusnya ada namanya fardunya puasa. Fardu itu sama dengan wajib, harus dilaksanakan di dalam kita menjalankan puasa. Itu juga ada 4. Ada 4. Yang pertama harus ada niatnya. Niatnya bagaimana kita puasa Ramadan? Nawaitu shamawati an adai fardhi syahri hadhihi sanati fardhu ta'ala. Siap hafal? Terus kemudian yang kedua adalah al-imsak 'anil akli wasyurbi, yaitu menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar. Maksudnya fajar ini adalah masuk waktu subuh sampai ghurubi syamsi atau terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Jadi al-imsak 'anil akli wasyurbi, menahan makan dan minum min fajris shadiq, min tulu'il fajris shadiq, dari masuknya terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yang kedua. Yang ketiga, wal jima'u. Wal jima'u ini maksudnya adalah kumpulnya suami istri. Kumpul suami istri di siang hari, bukan di malam hari. Kumpulnya suami istri amdan, dengan sengaja. Kalau lupa gimana? Kalau lupa enggak batal. Kalau lupa enggak batal. Kalau aku kosong, orang batal masalahnya. Terus yang keempat adalah wata'amu bil wai'u, muntah-muntah dengan disengaja, yaitu kalian bawa pensil terus kemudian disobotnya ini boran ini, akhirnya keluar muntah-muntahnya. Ini namanya muntah-muntah yang disengaja, membatalkan puasa. Tetapi apabila masuk angin, kalian kok masuk angin namanya, waduh, aku masuk angin, kok muntah-muntah ini. Terus akhirnya muntah karena masuk angin, karena sakit, maka puasanya tidak batal karena dia disengaja. Paham? Satu adalah niat, dua adalah menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Yang ketiga adalah kumpulnya suami istri. Yang keempat adalah muntah-muntah dengan disengaja. Ini adalah wajib atau fardunya berpuasa. Paham apa belum? Paham. Adik-adik yang kami cintai, sebutkan fardunya puasa. Yang kedua siapa? Maju sebentar, maju sini. Nah, maju sini. Ada siapa? Iya. Menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. 100. Pintar sekali. Belum, kamu gak mau. Yang cepat ya, ngacungnya yang cepat. Saya nggak lihat dari belakang tadi. Saya bisa. Gak perhatikan, itu perhatikan berarti. Oh lagi.
Saya tanya lagi. Ada kuis satu lagi. Syarat wajibnya puasa tadi ada 4. Coba sebutkan. Yang keempat apa? Yang keempat apa tadi? Muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Saya tanya apa tadi? Syarat wajibnya berpuasa. Yang tadi jawabannya kurang benar. Kurang benar. Siapa yang bisa? Ya, maju. Dari Al-Kausar ya. Syarat wajibnya puasa yang keempat ya tadi. Mampu untuk menjalankannya. Mampu untuk menjalankan puasa. Kalau tidak mampu kan tidak wajib. Tapi ini mampu, maka wajib berpuasa. 100 untuk Mbak Tata. Terima kasih. Yang sana berarti kan tak tunjuk tadinya. Orang asing aja mau ya. Adik-adik, satu lagi untuk kuisnya ya. Coba sebutkan fardunya puasa. Yang pertama, ya. Fardunya puasa yang pertama tadi. Niat. Nawaitu sauma qadi'an adani fi syahri ramadhan adi sanati lillahi ta'ala. 100 untuk siapa? Di Al-Musyarrah ya, ini ya. Adik-adik, coba diperhatikan lagi yang keberatan ikut jawab gak apa-apa ya. Boleh jawab gak? Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Ada 10. Hafalkan 10. Yang pertama mawasolaan dan ilal jaufi, yaitu apa-apa yang sampai dengan sengaja masuk ke dalam perut. Jaufi itu perut. Apa-apa yang masuk dengan sengaja ke dalam perut. Pokoknya perut, buang infus, buang makanan, buang minuman, masuk ke dalam perut akan membatalkan puasa. Terus yang kedua adalah masuk ke dalam kepala. Gimana untuk kepala ini? Masuk ke dalam kepala, boleh lewat hidung, gitu. Pokoknya kepala, boleh lewat kuping sini. Pokoknya lewat manapun masuk ke kepala, gitu ya. Masuk kepala, ini membatalkan puasa.